Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita di dalam membaca dan merenungkan firman hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini Tuhan boleh memperkenalkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan yang menolong kami sehingga firman-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berperan aktif untuk mensejahterakan kota. Firman Tuhan terambil masih dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan suatu kehidupan yang aman, makmur, dan tentram. Maka usaha kesejahteraan kota itu adalah bukan tanggung jawab seseorang saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk warga gereja. Tetapi di dalam sebuah kehidupan sebagai berjemaat dan bergereja, ada sebuah tantangan, yaitu hanya melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah pelayanan yang ada di dalam gereja saja. Hal itu bukan berarti hal ini tidak penting, itu juga penting, tetapi ada yang tidak kalah penting, yaitu untuk kita mengusahakan sebuah kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan, yaitu membangun kesejahteraan bersama lewat panggilan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara di dalam suatu lingkungan komunitas di mana Tuhan tempatkan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita semua sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan tempatkan di dalam sebuah lingkungan komunitas masyarakat tertentu, kita harus berperan aktif. Di sini bahwa berperan aktif itu berarti kita lakukan secara terus-menerus, dan di sana kita harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga gereja melalui panggilan kita untuk bisa berperan aktif di dalam sebuah komunitas masyarakat melalui talenta, melalui keterampilan, melalui sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan perintah kepada umat pilihannya di pembuangan supaya mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka buang. Hal ini menekankan bahwa Tuhan tidak menginginkan umat pilihannya itu dia hanya pasrah menunggu nasib saja. Dia hanya berpangku tangan mengharapkan sebuah mukjizat atau nanti pemulangan dari Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya di sana di ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di sana mereka harus membangun rumah, mereka harus berumah tangga, dan juga mereka harus bekerja di mana Tuhan tempatkan. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan harus berperan aktif meskipun di daerah tempat di mana Tuhan tempatkan yang mereka tidak inginkan. Sama seperti kita ditempatkan di mana tempat lingkungan yang tidak kita inginkan. Tetapi ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Kita harus berperan aktif, mau tidak mau, suka tidak suka. Ini adalah perintah, dan perintah itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi seperti konsekuensi umat pilihan Allah yang dibuang karena ketidaktaatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesejahteraan hidup merupakan sebuah kebutuhan bagi kita sebagai umat yang dipilih Tuhan. Begitu juga sebuah kebutuhan hidup di dalam keluarga masing-masing, juga kehidupan hidup secara umum, yaitu di dalam masyarakat di mana kita tinggal. Maka dari itulah
kesejahteraan kota itu adalah, Tuhan katakan, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita bersama. Untuk itu, marilah kita yang ditempatkan di mana Tuhan tempatkan. Mungkin di sebuah pekerjaan tertentu, mungkin kita sebagai profesi, sebagai pedagang, pengusaha, atau petani. Mari kita terus boleh berkarya, berperan aktif di dalamnya. Kalau sebagai seorang pengusaha, mungkin kita bisa mengkaryakan orang-orang di sekitar kita. Kita punya misalnya usaha, toko, atau mungkin kita juga punya pekerjaan yang lain. Mungkin kita bisa melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa berperan aktif di dalamnya. Itu adalah salah satu daripada kehidupan yang berperan aktif di dalam kita hidup di lingkungan itu. Dengan peran aktif kita di mana Tuhan tempatkan, maka menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami boleh berperan aktif di dalam kehidupan kami yang Tuhan tempatkan di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.